Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwati fillah, a'azanallah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas bagaimana cara ampuh mengetahui tubuh kita ada dipengaruhi oleh jin. Ternyata setiap manusia terkadang dihinggapi oleh jin ataupun syaitan. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, inna syaiton yajri min ibn adam majrodam. Sesungguhnya syaitan itu akan masuk ke tubuh manusia lewat aliran darah. Namun tidak dijelaskan dalam hadis ini masuk lewat mana. Tetapi ketika syaitan itu atau jin masuk ke tubuh kita, dia akan tinggal di beberapa titik di badan manusia, sehingga kita bisa merasakan efek daripada jin itu tinggal di badan kita. Nah, makanya kita perlu mewaspadai pengaruh jin itu tinggal di badan kita. Maka hal ini perlu kita jelaskan pada kesempatan ini sehingga kita mewaspadainya. Berdasarkan hadis tadi bahwa syaitan itu masuk ke tubuh manusia lewat aliran darah. Nah, kita lihat dengan seksama bahwa ketika jin itu tinggal di daerah muka, maka itu efeknya kaitan dengan gangguan jin agar terhalang jodoh. Nah, biasanya bapak-bapak yang sebelum dia menikah itu terhalang jodoh. Kalaupun dia sudah jadi duda, ketika ingin menikah lagi, terkadang auranya ketutup. Begitu juga kaum hawa, ibu-ibu, juga ketika ada jin di mukanya terhalang jodoh, sehingga mukanya tertutup auratnya, tutup auranya, sehingga tidak nampak setiap laki-laki yang melihat mukanya. Nah, kemudian selanjutnya ketika jin tinggal di pelopak mata, nah, tanda-tandanya yaitu matanya sering berkunang-kunang. Yang selanjutnya mata keranjang. Nah, kalau kita sebagai laki-laki yang sering tergoda dengan perempuan, nah biasanya ada tanda-tanda gangguan jin di daerah pelopak mata. Nah, ada salah seorang ustadz yang pernah saya ruqyah, kemudian beliau saya cek di pelopak matanya, saya tekan, kemudian saya tanya ke ustadz ini, ustadz, antum mata keranjang? Iya, masya Allah. Ternyata ketika ada jin tinggal di sini, seringkali melihat maksiat itu jadi indah. Nah, di sini. Kemudian selanjutnya tanda-tandanya gampang ngantuk. Nah, setiap sholat gampang ngantuk. Nah, itu tanda-tanda di daerah pelopak mata sini. Nah, kecuali memang ada indikasi diabetes, gampang ngantuk itu wajar. Tapi biasanya orang yang fit, sehat, apalagi masih muda, gampang ngantuk atau ngantuan, itu pertanda ada gangguan jin di daerah pelopak mata. Nah, selanjutnya tanda-tanda ada gangguan jin pelopak mata yaitu seringkali melihat makhluk halus atau serewetan lewat atau bayangan, selintas bayangan lewat, itu tanda-tanda ada gangguan jin di pelopak mata. Ini yang perlu diwaspadai. Nah, itu bukan kelebihan. Ketika seseorang bisa melihat jin atau dikenal dengan indigo, indera keenam, itu pertanda ada gangguan jin. Sekalipun itu adalah kiai, ustadz, nah itu menunjukkan bahwa dirinya dikuasai oleh jin. Nah, ini dari sini. Kemudian selanjutnya gampang ngantuk, dibawa tidur susah. Itu juga pertanda ada gangguan jin di daerah pelopak mata. Nah, kemudian selanjutnya di daerah hidung. Nah, biasanya di sini kurang sensitif untuk masuk WC atau kamar tidur, sama saja, nggak merasakan harum atau bau. Kemudian selanjutnya sinusitis yang berkepanjangan, itu pertanda gangguan jin yang ada di daerah hidung sini. Nah, selanjutnya tanda-tanda gangguan jin di daerah
jidat, di daerah jidat, biasanya efek daripada jin yang ada di daerah jidat kita biasanya sering berpikiran buruk, negative thinking, seringkali di sini. Nah, makanya seringkali negative thinking atau para ahli game, kecanduan game itu seringkali jin itu tinggal di daerah jidat. Karena pikirnya itu, masya Allah, ke game terus. Ada dua biasanya, di jidat sama di pelopak mata. Apa maksudnya di daerah jari-jari. Nah, kemudian selanjutnya di daerah di sini juga piktor, sering pikiran kotor. Nah, itu bertanda ada gangguan jin daerah sini. Ya. Selanjutnya tanda-tanda gangguan jin di daerah bibir. Nah, biasanya kalau ada bibir ini seringkali gampang gibahin orang, ngomongin kejelekan orang lain. Nah, ini seringkali bahwa jin itu tinggal di bibir. Sekalipun dia seorang kiai, ustadz, itu pertanda bahwa di bibirnya ada gangguan jin. Nah, kemudian selanjutnya tanda-tanda gangguan jin di daerah tenggorokan itu biasanya batuk menahun atau berbulan-bulan enggak kunjung sembuh. Itu pertanda ada gangguan jin di daerah kerongkongan, seringkali terasa gatal. Padahal sebenarnya berobat ke dokter nggak kunjung sembuh. Nah, itu pertanda ada gangguan di daerah sini. Nah, selanjutnya tanda-tanda gangguan di daerah kepala. Nah, kalau daerah jin di daerah sini, di ubun-ubun, sekitar ubun-ubun, itu biasanya menunjukkan ada gangguan jin untuk menyerang daerah otak, sehingga dia gampang lupa. Terkadang suka blank, terkadang nggak fokus. Nah, itu di daerah sini. Nah, selanjutnya di daerah bagian kepala belakang, nah seringkali terasa migrain, terkadang nggak fokus, terkadang sakit kepala, sempoyongan. Nah, seringkali seperti itu. Kalau sakit kepala karena ada sebab, mungkin belum bayar cicilan, pusing, itu wajar. Atau mungkin suami kami lagi, itu wajar. Wajar bahwa ada sebab. Tapi tanpa sebab tiba-tiba pusing, apalagi pusingnya sering, itu pertanda ada gangguan jin di daerah kepala. Kemudian selanjutnya ketika ada gangguan jin di daerah sini, kita biarkan nextnya dalam waktu yang panjang akan mengakibatkan kanker otak, pendarahan di otak. Nah, kalau dibiarkan ada gangguan jin daerah sini. Nah, kenapa menyebabkan kanker kepala sehingga aliran darah dan oksigen ke kepala itu nggak lancar? Itu karena ada jin yang menahan oksigen aliran darah ke otak. Dan bahkan yang paling sering terjadi adalah mengenitis. Mengenitis kena stroke itu di daerah sini. Nah, kemudian selanjutnya di daerah leher sini. Nah, sering tegang. Itu pertanda gangguan jin di leher. Nah, ada dua di leher ini. Yang pertama bisa karena masuk angin, juga bisa karena pengaruh psikis. Setiap orang yang kena psikis biasanya tegang di leher. Nah, terkadang jin yang menumpanginnya, menambahkan agar dia tegang. Selanjutnya tanda-tanda di daerah pundak sini. Nah, bisa karena faktor jin keturunan, biasanya selalu di pundak. Nah, tanda-tandanya yaitu gampang marah. Hal-hal yang sepele gampang marah. Walaupun endingnya nanti menyesal dia. Nah, itu tanda-tanda di daerah sini. Kemudian selanjutnya di daerah belakang sini. Nah, di sekitar sini juga sama. Biasanya mager, malas gerak. Nah, walaupun sudah bergerak biasanya enak, tapi setiap melakukan aktivitas kebaikan itu mager biasanya. Itu pertanda ada gangguan jin daerah sini. Nah, selanjutnya turun ke bawah sedikit di tulang belikat, sering ngilu-ngilu kayak masuk angin, padahal bukan angin. Itu pertanda ada gangguan jin, biasa tembus di dada. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat tanda-tanda gangguan jin daerah tangan. Daerah tangan sini. Kalau di tangan biasanya sering kesemutan. Nah, sering kesemutan, sering pegel. Kemudian efek daripada jin di tangan seringkali gampang mukul.
biasanya ketika dia gahar, marah kepada seseorang, kekuatannya lebih, bahkan tembok pun bisa hancur. Nah, biasanya jin di sini seringkali didapatkan dari pernafasan. Ditarik, ditahan di perut, dialirkan di aliran darah sehingga masuk ke tangan. Kemudian selanjutnya di tangan ini sering kebas. Nah, sering kebas. Kemudian selanjutnya di daerah agar kita mengenal di daerah dada dan sekitarnya. Kalau di daerah dada, payudara biasanya tanda-tandanya sering nyut-nyut, terutama menjelang haid, ngilu-ngilu. Nah, itu jangan dianggap remeh. Kalau dibiarkan nanti efeknya adalah kanker payudara atau kanker kista atau tumor di daerah payudara. Nah, efeknya nanti bisa mempengaruhi seksual, rasa hasrat ke suami kurang. Itu di daerah sini. Nah, itu jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan nanti efeknya ke arah kanker. Nah, ini di daerah dada. Nah, di daerah dada sedikit jantung. Nah, apa tanda-tandanya? Biasanya efek dari jantung terkadang napasnya kurang lega, nggak enak. Sering kayak ada sesuatu yang nempel di dadanya. Kemudian efek dari area sini juga gampang sedih. Nah, itu biasanya di ulu hati, sedih nggak jelas, gampang kesal, gampang marah, gampang, maksudnya pendendam. Nah, itu seringkali di daerah dada sini. Demikian tanda-tanda gangguan jin pada segmen pertama. Insya Allah nanti kita akan menjelaskan pada segmen kedua. Namun agar Anda bisa mendapatkan langganan dari video kami dan lanjutan daripada pembahasan yang pertama, mohon di subscribe. Insya Allah channel ini akan bermanfaat buat kita semua, agar saudara-saudara kita kaum muslimin yang lain bisa mendapatkan manfaat yang besar dari pembahasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.